Segala sesuatu itu nggak dimulai dari sempurna, cukup dimulai dari mau dan proses. Bilang teman-teman katanya penelpon tuh kayak bukan orang gitu. Terus posisinya gimana dia bisa tahu posisi kaset kita? Doa mama. Jangan lupa minum air doa. Halo semua, kembali lagi dengan aku Aifa di Lewat Kata. Dengan kata kita bersua, dengan kata kita bercerita, karena lewat kata kita menginspirasi bersama. Berlebihan ya, sekali jangan mulai berlebihan dong, kayak apa-apa, bagus ya. Kayak hari ini teman-teman, pokoknya bintang tamunya pasti spesial karena kita akan menghadirkan orang-orang yang paling spesial di Sangatta Kutai Timur tercinta ini. Bukan main. Nah, hari ini kita akan mengundang manusia pertama. Iya gak sih Putri? Namanya yaitu Kak Adam. Oke. Nah, mungkin ada yang sudah kenal atau mungkin ada yang mau kenalan. Nah, langsung aja pokoknya follow Instagramnya Kak Adam di bawah. Nanti tolong diedit ya. Di bawah ya kan? Di bawah. Masa kita nyebut di bawah nggak ada di bawah ya kan? Nah, jadi hari ini kita mau fokus ke Kak Adam. Ya iyalah ya, karena bintang tamunya Kak Adam. Nah, hari ini kita mau nanya-nanya sama Kak Adam tentang satu profesi. Tapi sebenarnya kalau kita bicara profesi, nggak jauh-jauh juga sama hobi. Ya kan ya, karena katanya kalau mau menjalankan profesi itu lebih nyaman ketika berjalan juga dengan hobi yang kita miliki. Dan hari ini kita kedatangan sama Kak Adam, seorang penyanyi. Atau nyi nih? Penyiar. Oh, penyiar. Nanti kalau penyanyi nanti bernafas aja fals. Orang penyiar radio. Oke, ya kan? Udah kelihatan ya. Ini suara-suaranya sudah sering menemani perjalanan-perjalanan. Berjalan, enggak jangan dosa ya, nyanyi. Oke, kita lanjut saja. Oke, Kak Adam. Selamat siang Kak Aifa. Thank you banget udah diundang ke sini. Oh, kami justru yang senang. Gimana kabarnya Kak Adam? Alhamdulillah kabar baik. Tadi disambut tepukan penonton Selasa di tribun sepak bola. Thank you banget ya. By the way, Indonesia 1-0 lawan Cina. Oh iya dong, bukan main. Tahu enggak jadi ya. Kayak kita lanjut saja karena kayaknya takut sayanya nggak lucu ya. Oke, Kak Adam. Ngomongin soal penyiar. Penyiar radio. Penyiar radio. Kalau Kak Adam nih di mana, Kak? Di radio GWP-FM Gemawana Prima. Kita studio ada di Checkpoint Wisma Prima PT Kaltim Primakol. Dan Kak Adam ini udah berapa lama di dunia penyiar, bukan hanya di GWP ya? Karena sebelumnya udah pernah di mana, Kak? Sebelumnya udah banyak sih. Sebelumnya sempat di Suara Darussalam. Kemudian juga selama di Samarinda itu saya nggak tetap. Jadi nggak bukan penyiar tetap gitu. Kita cuman datang beberapa kali untuk ngisi program radio. Pernah di RRI Samarinda dan di beberapa radio-radio kampus. Sampai akhirnya pulang ke Sangatta, baru kemudian berkarir menetap jadi penyiar di satu instansi. Oh, pernah ke Samarinda juga bahkan ya? Iya, pernah waktu stay di Samarinda waktu itu kan ngampus, dan ya kita ngisi lah beberapa radio, baik radio kampus, RRI dan. Itu waktu kapan tuh? Waktu masih di Samarinda ya. Waktu di Samarinda ya. Masih ngampus. Berarti memang udah dari sekolah, karena kan tadi di Darussalam ya. Waktu itu bahkan masih sekolah. Oh, masih sekolah. Iya. Kemudian ke radio-radio kampus, ke beberapa radio instansi, sampai akhirnya bisa pulang lagi ke sini. Setelahnya pulang kampung lah ya. Baru berkarir menetap di satu instansi. Tapi asli orang Sangatta? Dari kecil di sini. Kalau suku sih asli luar. Di mana nih? Di suku luar. Asli di luar ya. Di luar. Nggak bisa disebutkan. Iya. Oke, di luar lah pokoknya ya. Iya. Oke. Nah, Kak Adam, kalau misalkan jadi penyiar nih, awal mulanya gimana sih bisa jadi penyiar radio? Jadi awal mulanya tuh memang pertama ya berangkat dari hobi ya. Hobi. Oh, beneran hobi nih. Berangkat dari hobi. Jadi hobi tuh
senang aja ditemenin radio karena ada musik. Senang ditemanin radio. Gimana tuh maksudnya? Jadi nggak ngapain pakai radio? Jadi di sela-sela aktivitas kita lagi belajar, lagi berkendara, lagi ngapain apapun tuh denger musiknya lewat radio. Nah, menarik ya? Nah lewat radio itu kan ada penyiarnya. Jadi lagu-lagu itu kayak kesannya lebih personal buat kita. Alhasil sejak sekolah, wah tertarik dengan itu. Tertarik. Ternyata begitu masuk berkecimpung, radio ternyata lebih fleksibel, nggak cuma bicara soal musik. Di sana ada segmentasi informasi, pendidikan. Betul. Informasi, pendidikan, sampai dengan kebudayaan. Oh, jadi kita ngulik, kita kasih informasi ke pendengar gitu ya? Iya, jadi di dalam instansi radio itu harus ada muatan lokal kebudayaan. Oke, ya, dari pelajaran dong? Muatan lokal? Muatan lokal, jadi kayak bahasa daerah gitu kan. Jadi muatan lokal fokusnya ada bahasa daerah dan dulu harus ada satu program radio yang mana itu adalah dialog dan bahasa daerah. Kayak gitu. Menarik ya. Iya, itu adalah panduan dari KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kaltim. Ada muatan informasi, muatan kebudayaan. Itu live kayak gitu tuh biasanya. Nah, diskusinya maksudnya conversationnya live atau kayak direkam aja baru live on air. Oh wow, on air ya. On air di radio, jadi langsung di studio langsung mengudara. Oh, gitu. Mengudara. Enggak jadi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Adam dong. Nah, ternyata se-informatif itu ya kalau udah bicara radio. Nah, kalau misalkan pertama kali berarti di tadi Swada. Sempat di Swada waktu sekolah. Pas itu daftarkah atau gimana? Waktu di Swada ya. Alhamdulillah waktu itu tuh dapat kenalan yang kemudian memperbolehkan kami anak muda untuk mengisi program radio di sana. Dan waktu itu karena sifatnya masih kayak ekskul gitu, Kak. Sifatnya masih kayak ekskul, cuma di Darussalam itu ada ekskul atau gimana tuh? Jadi sifatnya itu kayak ekskul tapi tidak di dalam sekolah. Sifatnya kayak apa ya? Kayak pengembangan diri. Sama kayak ekskul kan? Iya. Cuma dia di luar dari sekolah. Bukan komunitas juga? Ya, kalau kayak gitu. Kayak komunitas kan. Dan akhirnya saya berhasil masuk di Suara Darussalam, diminta untuk bawa program di sana. Alhamdulillah cukup konsisten ya kan, setahun. Dan itu karena kita masih pelajar, jadi tidak berfokus, tidak berorientasi pada uang gitu. Hanya sifatnya adalah murni pengembangan. Otak ke traveling tadi. Oke, benar. Jadi nggak berorientasi pada uang. Jadi kalau sekarang enggak ya. Kalau sekarang sudah di instansi ya. Kalau sudah di instansi. Jadi ini pasti ada pengembangan maksudnya ya kan. Oke, jadi intinya Adam nih yang terbaik lah ya waktu itu. Jadi terpilih sebagai salah satu ada temennya juga waktu itu. Waktu itu ada, cuma berdua justru ya. Berdua aja. Dipercaya. Betul, untuk bawa program itu. Kalau pas di RRI GWP deh, kita spesifik ke GWP. Kalau ke GWP jalurnya gimana tuh? Jadi alhamdulillah waktu ke GWP waktu itu kan selesai menempuh pendidikan di Samarinda, balik ke Sangatta, alhamdulillah ada pengalaman, pengalaman penyiaran, sampai ada sertifikasi yang saya ambil sewaktu masih ngampus ya kan, ada sertifikasi, salah satunya yang saya ingat itu sertifikasi kompetensi kepenyiaran itu dari KPID. Karena kan waktu itu kuliahnya juga kuliah soal broadcasting radio. Kuliahnya di situ. Jadi ambil karena kita namanya mahasiswa ya, otomatis banyak kegiatan yang diikuti, ada sertifikasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah waktu itu dapat. Nah, berbekal pengalaman, jam terbang, sertifikasi, semuanya dikumpulin sampai akhirnya melamar. Melamar siapa? Melamar kerja. Terus pekerjaan. Alhamdulillah juga proses seleksi cukup ketat. Proses seleksi banyak ya kayaknya juga yang banyak. Karena kan GWP terkenal banget ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus? Karena alhamdulillah masih jadi pionir untuk radio Kabupaten Kutai Timur karena 24 jam nonstop kita ngudara itu. Benar. 24 jam nonstop. Jadi ya di situ alhamdulillah berdasarkan hasil proses seleksi lolos. Setelah lolos kemudian ya training in-house sampai akhirnya jadi penyiar tetap di sana. Tepuk tangan dong buat Kak Adam. Seneng banget. Nah, Kak Adam, gini, kalau misalkan kita masuk di penyiar radio nih, atau ada yang mau tertarik gitu, sebenarnya harus punya basic apa sih
Benar. Karena kan kalau kita asal ngomong atau cerewet-cerewet, mas saya juga cerewet gitu ya kan. Nah, kalau misalkan penyiar, saya lihatnya kayak nggak ada jeda ngomong terus. Iya. Nah, ada nggak sih spesifik tuh yang harus dipunya? Jadi sebenarnya ya kita berangkat dulu sebelum masuk ke pertanyaan itu ya. Saya tuh mau sedikit menjabarkan kalau sebenarnya penyiar radio itu adalah salah satu profesi sebagai sumber jembatan. Jembatan? Yoi. Jadi banyak profesi hari ini yang kita tuh ngeliatin orang, ternyata dia itu dulunya adalah berangkat dari seorang penyiar. Oh, ya, kita sebut ya hari ini ya, itu ada kalau tahu di televisi itu ada namanya Vincent Desta. Kenal. Vincent Desta dulunya tahu. penyiar. Penyiar, benar. Kemudian ada Nikta Gina, ada Kemal, ada Melanie Ricardo. Betul. Terus ya kita sebutin nama-nama artis aja ya, kan. Ada Surya Insomnia. Surya, benar, Surya. Insomnia. Itu mereka dulunya adalah seorang penyiar radio. Benar. Itu untuk dunia pertelevisian, dunia MC dan lain sebagainya itu udah banyak. Jadi banyak rata-rata MC itu berangkat dari seorang penyiar radio. Benar. Kayak gitu. Jadi penyiar radio itu adalah salah satu pekerjaan yang benar-benar jadi jembatan banget. Jadi jembatan banget untuk punya lompatan karir yang lebih. Kayak gitu. Dan tergantung itu tadi apakah mau berproses atau tidak gitu ya. Nah, kayak terus gitu. gimana tuh untuk basic yang harus dipunya? Apakah karena kan kalau public speaking itu luas banget ya. Iya, benar. Nah, kalau spesifik penyiar, starting pointnya di mana tuh? Sebenarnya kalau mau jadi penyiar radio dulu kali ya, kita lebih ke penyiar radio dulu kali ya. Starting point dari penyiar radio itu adalah banyak teman-teman yang bilang katanya nggak pengen jadi penyiar atau nggak berani daftar jadi penyiar, katanya nggak pede dengan suara sendiri. Nggak pede dengan suara sendiri, padahal nih kalau kita bicara suara sendiri ya, Nikta Gina itu suaranya cempreng. Ya. Kemudian ada juga lagi satu presenter tuh namanya Rico Ceper kalau saya nggak salah. Ceper itu cadel kayak saya. Itu cadel. Saya bingung dan mau ketawa tentang ini gimana ya? Soalnya agak pinggir banget ya. Tapi emang gitu loh. Maksudnya biasa kan harus bulat gitu ya. Harus sempurna. Enggak. Segala sesuatu itu nggak dimulai dari sempurna. Cukup dimulai dari mau dan proses. Kayak Rico Ceper tadi kan, cadel, dan dia hari ini jadi presenter kayak gitu. Jadi starting pointnya kalau ditanya jadi penyiar radio itu pertama mau belajar dulu Kak. Mau belajar dulu karena satu-satunya hambatan yang betul-betul mutlak nggak bisa jadi penyiar radio itu cuma satu, kalau orangnya bisu. Jadi maksudnya, aduh susah lagi ya. Tapi enggak maksudnya. Ya, maksudnya karena penyiar radio yang dengar adalah suaranya. Iya, jadi kalau di situ sapunya ini susah betul. Oke, terus. Kalau di situ baru nggak bisa. Selebih dari itu bisa. Pertama adalah mau proses ya kan. Kemudian kedua nanti selama menjalani training, selama proses belajar itu kita akan menemukan yang namanya karakteristik suara pribadi. Kita akan menemukan jadi memang karakteristik by suara. experience ya. Kalau udah menemukan karakteristik suara, itu nanti baru latihan lagi teknisnya. Teknisnya itu mulai dari latihan intonasi, latihan artikulasi, sampai confidence, body language dan lain sebagainya. Meskipun kita nggak dilihat sama audiens, body language juga masuk ya? Body language juga masuk. Jadi banyak orang yang bilang penyiar kan cuma ngomong di depan mic. Ya, di belakang kamera lah bahasanya gitu. Padahal untuk teknik vokal aja itu ada namanya smiling voice. Betul. Ada namanya smiling voice. Jadi kalau kita walaupun di belakang kamera, tapi kalau kita ngomong tidak dengan senyum, tidak dengan intonasi yang naik, orang dengarnya itu loyo kan? Benar. Nggak nyampe gitu ya. Pesannya nggak nyampe. Nanti kalau kita mau putar musik, biasa kan ada intronya tuh. Benar. Intronya itu jadi tidak menggugah lagu yang akan kita mau putar. Benar. Ada juga tuh yang lagi rame yang kayak kalau kita aduh beda ya. Itu yang gitu lah yang kayak musik DJ diputar sambil nyanyi. Aduh. Ada juga tuh. Tahu. Oh itu aku malu. Kayak itu juga dipelajari Kak. Iya kan? Iya. Karena harus balance antara itu namanya kita diminta untuk bicara di bawah nada lagu. Di bawah nada lagu. Jadi kita bicara. Jadi kita nge-setting sendiri ya itu. Kita setting sendiri lagunya. Bahkan transisinya, pemilihan lagunya itu kita operasionalis sendiri. Gitu. Makanya ada yang dibilang penyiar radio itu juga mixing lagu. Jadi itu kayak DJ juga. DJ. Walaupun
kalau DJ itu kan dia mainin seluruh lagu, ya kan? Di mix gitu. Nah, kalau kita itu cuman mixing transisinya aja. Oke, menarik ya. Wah, mantep ya. Tepuk tangan dulu dong lagi. Nah, tapi Dam, kalau ngomongin soal harus transisi tadi ya? Iya, transisi lagu, kemudian masukin lagu. Nah, ngomongin soal lagu, biasa kan kalau di radio itu sangat terkenal penelpon pertama kita kasih kesempatan untuk kenal lagi gitu kan. Nah, ada nggak sih permintaan-permintaan dari para pendengar? Gitu. Saya nggak mau bilang netizen ya. Para pendengar yang kadang-kadang mungkin kita lagi nggak mood nih, ya kan? Tapi dia misalkan ibu-ibu di pedalaman mana gitu ya, kan pola komunikasinya berbeda nih. Benar. Nah itu ada nggak sih pengalaman kayak unik mungkin atau aneh mungkin? Sering banget ya unik, aneh sih enggak ya, lebih ke unik ya. Kalau bicara soal mood tadi memang itu tadi penyiar itu moodnya harus selalu up. Selalu up, karena bagaimanapun kondisinya, betul. Ya kan. Nah kalau bicara unik tadi, ya selama saya juga berkarir, kadang menerima penelpon itu pakai bahasa daerah. Oh iya benar. Iya, pakai bahasa daerah. Syukur nih masih bisa nangkep. Gitu. Syukur nih masih bisa nangkep, ya kan. Kadang juga unik ketemu pendengar itu doyan banget ngegombalin, ya kan. Bener lagi. Entar digombalin balik takut ada suaminya. Bener. Ya kan? Pernah berarti ya. Pernah. Ya sekedar inilah membangun suasana kan dengan cara itu benar. sering banget kita. Jadi memang kita tuh akrab sama pendengar. Kayak gitu. Saking akrabnya kita dengan pendengar, ada juga pengalaman-pengalaman unik di sela-sela siaran tuh tiba-tiba kita dibawain makanan, tiba-tiba ada kurir. Tiba-tiba ada kurir kan, terus dia nelpon. Terus kita sambut kan teleponnya. Dia dengan siapa di mana gitu. Dia langsung jawab, sudah sampai kah kurirnya? Gitu. Jadi unik banget ya kan gitu. Ya, sangat-sangat membangun kedekatan, membangun perasaan yang baik gitu kan. Kalau untuk shiftnya Dam, kalau di GWP gimana tuh? Ya, jadi kalau di kan non-stop ya? Benar, non-stop. Jadi satu hari itu kita ada kisaran waktu 4 sampai 5 jam. Oke. 4 sampai 5 jam. Jadi sehari memang cuma 4 sampai 5 jam aja waktu siaran. Nah, itu giliran pagi, siang, malam, tengah malam sama subuh. Tengah malam dan subuh. Iya, tengah malam dan subuh. Jadi memang 4 jam. Walaupun orang bilang 4 sampai 5 jam kan seharusnya sedikit daripada yang kerja 12 jam ya kan. Tapi lihat juga jam kerjanya. Jam kerja, benar. Kadang subuh kita, ya kan, subuh. Terus lagi yang uniknya jadi penyiar itu adalah benar-benar kerja yang butuh etos kerja tinggi. Jadi ada pepatah di teman-teman kepenyiaran itu bilang gini Kak, penyiar radio itu kalau besok kiamat hari ini tetap siaran. Saking tingginya etos kerjanya. Dan karena mereka berkutat dengan durasi waktu kan. Jadi penyiar itu mau hujan, mau badai, kita tetap gas jalan. Tapi yang nggak punya mobil naik motor, gas. Tengah malam, subuh, itu tetap kalau gas habis beda ya, bahasanya beda ya. Beda. Langka ya kan. Nanti kita telepon 01 dulu. Langka gas. Enggak dilanjutin dong ya kan. Nggak, soalnya biasa gini, ngomongin tadi ada jam-jam, ya kan? Itu kita sendirian kah di sana atau ada sendirian ya? Sendirian Kak, jadi di studio itu sendirian. Paling yang ada itu satpam, itu pun satpam bukan di studio, sekitar 100 meter ke depan di checkpoint kan. Di checkpoint kan. Kalau satpam yang di dalam, udah bukan satpam. Iya, bukan satpam kayaknya, penghuni kali. Waduh. Jadi kita sendirian di studio itu, tengah malam, subuh. Biasanya ya, hal-hal yang kayak gitu tuh dekat sama hal yang gak kita duga gak sih? Pernah gak sih ada pengalaman kayak oh pernah ya? Ini perlu diceritain. Boleh cerita ya? Apa ya? Boleh. Kamu terserah kalau kamu nyaman. Ya nyaman, nggak masalah. Jadi dulu. Sebentar dulu ya. Saya sendirian kan di samping ini. Oke. Sendirian kok. Aman. Sendirian. Pernah nggak sih? Biasa teman itu. Nggak usah cerita lah. Jadi dulu saya itu waktu masih anak baru, ya kan kita ada namanya udah baru sendiri lagi. Baru sendiri, terus kita tuh ada namanya pengecekan berkala. Apa itu? Pengecekan berkala yang dicek itu adalah potensi api.
Maksudnya gimana? Potensi api misalnya saklar. Jadi lampu itu dicek berkala ya kan? Pengecekan berkala. Benar, pengecekan berkala. Dan semuanya nggak cuma studio aja, satu kantor. Jadi ke ruang visual, ke ruang admin, ke ruang ini, ke teras, ke gudang belakang, ke ruang pemancar. Sendiri. Posisi ruang pemancar sama gudang itu di luar, bagian belakang. Jadi gedung kita lewat belakang udah nggak ada lampu, dan itu rumput lah semua kan. Dan itu sampai saya saking rajinnya, masih baru lah ya kan. Jadi aku putarin itu kantor sampai belakangnya, aku putarin bawa senter, cek semua potensi api. Karena belum nyala ya? Iya. Lampunya udah nyala? Lampu udah nyala. Kenapa pakai senter? Kan belakang gelap. Oke. Gelap kayak hutan gitulah. Iya kan, senterin itu sudah, itu masih nyaman hari pertama, hari kedua, ya kan. Beberapa hari kemudian tuh mulai nggak nyaman, kan. Nah, terus senior tuh cerita, katanya, oh itu salam perkenalan adek, gitu katanya. Apa yang mana nih? Salam perkenalan, maksudnya kalau kamu ngerasa nggak enak, itu berarti salam perkenalan. Apa yang terjadi? Terus satu momentum tuh ketemu di tengah-tengah kita siaran, orang tuh lewat di depan pintu ada studio. Orang lewat? Iya, kita kan sendiri. Iya. Nah, kami itu mikirnya di dalam studio kalau ada orang lewat berarti ada penyiar yang mau shift selanjutnya. Oke, benar. Shift selanjutnya. Berarti dia biasa kan penyiar shift selanjutnya itu mereka datang lebih awal, lewat kemudian langsung ke kamar tidur, ya kan. Lewat, gue bilang, oh penyiar shift selanjutnya ini. Tapi kok sampai 3 kali bolak-baliknya itu, sampai 3 kali. Terus itu kelihatan jelas lagi, ya kan. Seandainya cuma bilang bayangan, itu kelihatan jelas. Jelas banget ya? Jelas kelihatan, pakai pakaian. Kelihatan. Terus gue bilang, kayaknya ini penyiar selanjutnya belum bisa tidur kali dia. Iya, benar. Sekalinya pas pergantian shift, orangnya datang, aku tanya, kenapa? Tadi bolak-balik. Dia bilang, benar. ah, baru datang. Baru datang. Merinding gak sih? Bukan dari tadi kah bolak-balik? Dia bolak-balik, enggak, baru datang, bilangnya mah. Sudahlah, itu kondisi tengah malam. Dan saya juga nggak cerita ke pergantian shift itu. Tadi ada kulihat bolak-balik, takut kan? Takutnya dia nanti kenapa-napa. Dan itu temanku ganti selanjutnya cewek. Oh gitu. Ya kan ada cewek ya. Dan yang tadi bolak-balik itu kelihatannya kayak cewek. Katanya cewek juga. Kan bolak-balik. Ya gitulah, banyak lah pengalaman-pengalaman kayak gitu. Itu lihat Nadam gerak-gerak. Gerak-gerak ya. Tapi ini ada pengalaman, dan ini bukan aku loh. Ini bukan aku. Ini gimana? Senior yang sudah lama. Iya. Dia bilang sempat diangkatin telepon dan bilang, "Bang, mau request ini." Iya kan? Terus yang dia bilang tuh, terus penyiar senior ini waktu itu belum pakai komputer, Kak. Pakai apa? Masih pakai kaset pita. Masih pakai kaset pita yang digulung gini. Dia bilang gini di telepon, ada di rak nomor sekian tingkat 2. Apanya? Kasetnya kan banyak ratusan kan. Ada di rak nomor sekian di tingkat 2. Pas diambil, dicek beneran ada. Beneran ada, diputar ya kan. Diputar, soalnya suaranya tuh perempuan. Kayak gitu. Terus bilang teman-teman, katanya telepon tuh kayak bukan orang gitu. Terus posisinya gimana dia bisa tahu posisi kaset kita? Kaset kita tuh kan ratusan. Dan itu bukan saya, itu dari teman-teman yang sudah senior. Sudah nah, langsung lagi cerita itu lagi ya. Gimana? Oh, jangan-jangan dia pesulap. Sulap kok. Iya kan? Iya. Sudah ya. Sudah tidak penasaran kan? Sudah tidak berani. Emang siaran tengah malam tuh ada aja ya? Ada aja Kak, ada aja halangannya. Jadi siaran tengah malam tuh mulai dari tantangannya tuh fatigue, lelah, kurang fokus, sampai tantangan mistis itu ada semua. Bahkan nggak cuma profesi radio ya, biasanya ada cerita-cerita kayak gitu kan. Tambang paling sering. Tambang. Aduh udah Adam, kita bahas yang lain aja, oke? Ya kan? Nah, tapi kalau Adam sendiri berarti pernah malam itu, tapi juga jadi experience ya? Enggak? Kayak besoknya nggak kerja gitu? Enggak sih, nggak ada kapok sih ya kan? Karena kan Habib ya? Jadi kita alhamdulillah bawa air doa sama ditambah dong air mama. Jangan lupa minum air doa. Kalau harganya mau tambah nih. Boleh.
Astagfirullah. Oke. Karena memang itu tadi setiap profesi punya tantangannya masing-masing gitu ya. Mas ada yang tantangan yang fisik, ada juga non fisik lah ya. Iya, macam-macam. Macam-macam. Non fisik ini bukan berarti pukul-pukul ya maksudnya saya, kayak bisa jadi lingkungannya mungkin. Iya, termasuk fatigue kita kan tengah malam tuh fatigue banget. Nah, kalau misalkan dari awal SMA ya tadi ya. Benar. Terus sekarang udah jauh lah bahasanya gitu. Alhamdulillah. Pasti kan ada up down ya, Dan? Iya, ada. Walaupun tadi harus on fire, besok kiamat dan seterusnya ya kan. Kalau capeknya gimana tuh cara ngatasinnya? Jadi atau capeknya pas ngapain misal? Iya. Jadi yang namanya pekerjaan, ada yang bilang kan walaupun pekerjaan paling enak itu adalah hobi yang menghasilkan uang. Ini aku hobi dengerin musik, aku hobi bermusik, aku hobi ngobrol. Ternyata kita juga ketemu tantangan walaupun itu hobi. Tantangannya adalah capek, bosan, kayak gitu. Dan secara pribadi aku ngatasinnya itu dengan cara biasanya memang meminta cuti 1 atau 2 hari. Cuti 1 atau 2 hari. Ya capek banget sih kayaknya kalau ngomong terus ya. Kayak podcast ini kita selesaikan aja kan? Jangan dong. Saya pulang. Jangan ya, tahan ceritanya Nam. Sudah cukup ya, lanjut. Pasti ketemu titik jenuh ya Kak, kayak gitu. Pasti ada semuanya. Pasti kita ketemu titik jenuh. Dan titik jenuh itu memang harus dikembalikan ke personal. Itu makanya ada stress management dan lain sebagainya, termasuk penyiar. Dan alhamdulillah tempat kerja kami memberikan keleluasaan untuk itu. Oh kamu lagi fatigue ini ya, lagi down ya, boleh 2 hari ya. Oh boleh, jadi kita cuti 2 hari. Jadi ya support juga ya sama lingkungannya. Alhamdulillah ya. Support maksudnya. Dan kalau udah ketemu 2 hari biasanya aku malah menghindari diri dengan musik. Oh oke. Iya, karena kan udah tiap hari terpapar musik, tiap hari headset di telinga. Iya benar. Headset di telinga udah kayak aduh fatigue banget. Jadi aku menghindari musik. Entah kemudian aku datang ke Jangan Timur Laut gitu. Enggak. Tiba-tiba jadi fatigue Jumat ya. Terus. Jadi diganti suasananya aja Kak. Kalau aku pribadi biasanya ya cari pemandangan, nyari sunset ya kan, nyari sunset atau mungkin ada ritual ibadah khusus ya kan, kali aja pengen tahajud tiba-tiba. Oh ya benar. Intinya ada aja lah cara yang dilakukan untuk kelola stress management itu. Ternyata banyak banget ya, bahkan dia deket banget sama ya namanya juga penyiar, deket banget sama dunia public speaking, bahkan yang bahkan di bayangan aku soal penyiar itu ternyata sedalam itu loh public speakingnya. Iya. Karena memang tadi banyak teknik yang udah kamu sebutin itu semua dipakai di dunia public speaking juga kan ya. Betul. Bahkan dia bisa improvisasi dan seterusnya. Nah Dam, hitungannya kan masih muda nih. Betul. Ya kan? Alhamdulillah. Banyak juga tuh orang di luar sana yang tertarik sama dunia penyiar. Nah, buat teman-teman yang mau dan pengen punya hobi tapi bisa kerja juga, gimana caranya? Yang pertama sih ya Kak, karena yang pertama mungkin aku perlu nyampaikan juga kalau teman-teman dunia radio sekarang itu juga udah mulai bergeser trennya Kak. Nah ya. Trennya teman-teman radio itu sekarang nggak hanya sekedar mengudara via udara aja, via suara, tapi juga udah mulai menyentuh ke platform digital. Kami pribadi itu kalau live siaran, kalau siaran on air, kita sembari akhirnya live visual juga. Oke. Jadi menyesuaikan kebutuhan zaman. Betul, ya. Menyesuaikan kebutuhan perkembangan zaman. Juga. Menyesuaikan perkembangan ya kan. Dan karena dunia radio itu kadang orang mikirnya cuma siaran, padahal job desk kerjanya itu banyak. Mulai dari siaran, voice over, voice dubbing, isi iklan, sampai kalau misalnya kita mungkin sayangnya di sini nggak ada ya. Kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, ya kan, orang-orang itu akan mencari pemeran kartunis, ya kan. Bahkan pemeran iklan produk visual itu akan cari teman-teman radio buat ngisi iklannya. Kayak misalnya kalau ini kopi ya kan, mereka nggak akan cari MC, nggak akan cari artis TV, mereka cari penyiar. Betul. Ya, ini kopi ya kan, Top Coffee, ahlinya kopi. Daber. Ya gitu, mereka ngisi voice over, mereka carinya penyiar. Jadi segmentasi pekerjaannya itu banyak. Nah, yang tertarik itu pertama adalah jangan nunggu untuk bisa berkarir di radio. Jadi belajar mandiri, otodidak dulu.
ya kan, mulai dari mengenali suaranya, ya kan, belajar ngisi podcast Spotify misalnya, pribadi kan bisa tuh Spotify, ya kan, sampai belajar public speaking, belajar intonasi. Jadi kita tuh nggak mesti harus nunggu kapan ngelamar gitu, tapi belajar dari awal dulu, mandiri dulu, sehingga nanti kalau ketemu momentum, misalnya ada yang open rekrutmen, kita maju bawa lamaran, itu udah siap. Belum gitu. basic ya? Basic, terus ditambah lagi sekarang itu banyak teman-teman yang juga udah kayak teman-teman radio itu, mereka juga enggak sekedar siaran di studio aja, bahkan ada beberapa teman-teman itu yang punya ini Kak, remote job namanya. Remote job. Jadi mereka memang diminta untuk ngisi suara. Nah, kalau remote job itu nggak mesti penyiar. Ternyata bisa nih adik-adik yang pelajar, teman-teman pemuda itu mereka bisa akses platformnya remote job, kemudian masukin lamaran sendiri, dan itu bisa. Karena remote job tuh dia nggak memandang dari instansi mana gitu. Yang penting bisa dan mau. Jadi kayak gitu. Kalau memang tertarik dalam dunia radio, dunia kepenyiaran, yang pertama adalah kita jemput bola dulu pengembangan diri. Nggak mesti nunggu lamaran kerja. Kayak gitu. Setelah kita pengembangan diri, nanti kalau ada peluang untuk lamar kerja, baru masuk. Nanti pun saran saya itu kalau misalnya teman-teman udah masuk dalam dunia penyiaran, itu explore lagi Kak. Karena tadi kita bilang, banyak teman-teman itu yang akhirnya punya karir, itu berangkat dari penyiar. MC, apalagi voice over, dubber, artis, ya kan? Banyak itu berangkatnya dari ini, public speaking, trainer kayak Kak Iva nih, ya kan? Nggak gitu, ini nggak masuk di situ. Terus trainer, jadi explore, karena segmentasi radio, segmentasi ininya tuh luas dan banyak banget ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Adam.